siang Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 6 orang. Jadi di sini sesuai dengan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, bahwa didapatkanlah bahwa Bapak kekurangan informasi terkait penyakit yang Bapak alami sekarang. Penyakit yang Bapak alami itu asam urat yang kurang lebih sudah Bapak alami selama 5 tahun terakhir ya Bapak. Dan sekarang kami ingin memberikan sedikit edukasi terkait asam urat yang Bapak alami. Di sini Bapak kami mempunyai leaflet yang di dalamnya berupa informasi terkait asam urat yang Bapak alami. Jadi mungkin kita akan langsung mulai saja Bapak. Apakah Bapak bersedia sebelumnya Bapak memberikan informasi? Baik Bapak, kita mau menjelaskan dulu. Yang pertama itu adalah pengertian dari asam uratnya itu sendiri. Bisa dilihat Bapak di bagian depan, di bagian depan sebelah sini. Jadi dari yang kita tahu itu asam urat atau yang biasa disebut gout itu adalah penyakit sendi karena adanya penumpukan kristal asam urat di sendinya Bapak. Jadi kondisinya ini bisa terjadi karena adanya penumpukan kristal-kristal sendi di bagian lutut Bapak yang seperti yang ada di bagian lutut Bapak. Numpuk Ya, ada penumpukan kristal Pak, sehingga kenapa ada benjolan di bagian lutut Bapak itu karena adanya penumpukan kristal. Kemudian Bapak bisa terjadi karena asam urat itu terlalu banyak diproduksi oleh tubuh dan juga ginjal Bapak tidak mampu untuk membuangnya dengan baik, sehingga kadar asam urat yang ada di dalam Bapak di dalam darah Bapak itu meningkat, sehingga itulah yang menyebabkan penumpukan darah. Kemudian kita bisa lihat juga faktor-faktor penyebab atau faktor risiko dari asam urat itu. Kenapa bisa terjadi asam urat? Boleh disesuaikan Bapak ini. Jadi di situ disebutkan bahwa kenapa asam urat itu bisa terjadi? Karena yang pertama, tubuh menghasilkan asam urat yang berlebihan. Bapak, produksi asam urat yang berlebihan itu terlalu kecil. Terlalu kecil Bapak. Terlalu kecil tulisannya. Kemudian Bapak, kenapa faktor resiko dari asam urat tersebut? Yang pertama adalah itu produksi asam urat yang berlebihan oleh tubuh. Tubuh kita kan Pak secara alami itu memproduksi asam urat dari proses pemecahan purin. Purin itu bisa kita dapatkan dari makan makanan seperti daging, sayur-sayuran, itu juga bisa, sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa kita dapatkan. Terkadang Pak, dari beberapa orang tubuh kita itu menghasilkan asam urat di dalam jumlah yang lebih tinggi, sehingga bisa terjadi karena produksi asam urat yang berlebihan di dalam tubuh itu yang meningkatkan asam urat kita meningkat Bapak. Tapi ada beberapa orang yang produksi asam uratnya itu tidak bisa sekresi oleh ginjal, sehingga kenapa asam uratnya itu bisa meningkat. Kemudian yang kedua, adanya terjadi penumpukan asam urat akibat adanya gangguan pada ginjal. Itu yang dapat menjadi faktor penyebab dari terjadinya asam urat tersebut Bapak. Kemudian adanya konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, ataupun makanan laut. Nggak boleh ya? Iya Bapak, sebenarnya dikurangi, bukan tidak boleh, tapi cuma jumlahnya dibatasi seperti itu. Kemudian adanya konsumsi alkohol secara berlebihan, tapi dari wawancara kemarin Bapak tidak ada mengkonsumsi alkohol, jadi itu bukan dari salah satu penyebab asam urat Bapak. Kemudian adanya faktor genetik dan juga gaya hidup contohnya itu kayak kurangnya aktivitas fisik, terus mengkonsumsi makanan tinggi purin, kemudian juga yang tadi Pak, mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian selanjutnya adanya kondisi medis tertentu seperti hipertensi. Tapi sebelumnya Bapak tidak punya hipertensi Pak? Darah tinggi, tekanan darah tinggi? Enggak. Kemudian ada yang terakhir itu adalah sayur-sayuran dan kacang-kacangan seperti bayam, jamur, dan juga kacang. Boleh, nggak boleh? Boleh, tapi dikurangi jumlahnya. Oke, selanjutnya kita masuk di pandaran gejalanya ya Pak. Udah ada ini ya? Iya. Ini penyakit asam urat. Udah ketemu obatnya apa tuh? Obat asam urat apa tuh? Obatnya boleh langsung ini pemeriksaan lebih lengkapnya Bapak, pemeriksaannya langsung ke
puskesmas dulu. Nanti di sana akan dijelaskan secara rinci mengenai obatnya. Kemudian mungkin nanti akan diberikan langsung obatnya dari Iya, iya. puskesmas. Siapa? Nanti ya, bapak mau puskesmas nanti. Kalau dari kita, kita masih belum punya belum bisa memberikan obat obat karena Iya. ya kita juga masih mahasiswa, jadi takutnya informasi yang kami berikan itu belum terlalu valid Iya. begitu. Jadi lebih baik bapak langsung ke puskesmas atau Iya. ke dokter untuk memeriksakan apa sebenarnya yang terjadi sama bapak, itu asam uratnya kenapa, jadi bisa diberikan nanti resep obat yang sesuai. Kita masuk selanjutnya ya Pak. Nah Iya. di situ tanda dan gejala dari si asam urat ini, yang pertama itu ada nyeri hebat pada sendi ya Pak. jadi gambarnya Pak boleh Gambarnya bisa Bapak lihat di sini. sakit di bagian lututnya. Sebelumnya bapak ada ngerasain Nyeri. sakit nyeri di bagian lutut? Sakit. Sakit banget sampai Hmm. bapak nggak bisa jalannya. Ini pegel nih. Sekarang masih Sekarang pegel, lagi Pak. sakit. Ini kalau sholat, ini kalau begini nggak kuat lama. Oh. Iya. Harus diganti. Iya, kalau itu aja tahlilan ya. Tahlilan ngeriung apa? Nggak boleh bisa lama, harus begini dulu. Nyerinya itu Di rasanya Rusia. gimana pak? Hah? Misalnya kayak nyeri yang Terbakar ditusuk-tusuk atau ada kayak panas Kayak dipukulin atau gitu. dipukul atau gimana? Ini kalau lagi tinggi asam uratnya yang nggak bapak nggak bisa jalan gitu. atau nyut-nyutan. Nyut, nyut. Oh. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oh tidur, itu nggak bisa tidur. Berbaring juga, nyut, nyut gitu kayak apa? Hei, tahu. Mengganggu pokoknya. Ganggu nyut-nyutan. Ganggu. Nyerinya itu terjadi pada saat malam atau malam pada saat bapak mau tidur atau pagi hari? Ya, pada pokoknya- saat bapak bangun? Pokoknya saya lagi datang itu aja asam urat yang tinggi itu. Nggak bisa jalan itu baru. Kalau sekarang mah bisa tidur nyenyak. Iya, paling pegal-pegal ini doang. Ini kalau lagi datang kambuh itu, kambuh ini kan bongkak. Atau mungkin sebelum Bapak rasa kesulitan di lututnya itu sebelumnya ada Bapak konsumsi makanan apa gitu? Bapak ada makan makanan yang Bapak mah, tinggi purin seperti jeroan? bapak mah makan. Emang jeroan mah udah nggak makan sih. Jeroan, jengkol, pete, Daging masih makan. Boleh kali lagi mah ya. boleh tapi harus dikurangi Bapak. Ya, tapi bisa kurang tuh makan lagi mahal belinya. Iya betul. benar. Jarang gitu malah daging mah paling ayam mah sering ayam mah mama itu apa kejangkau ya ayam mah. Kalau daging mah loh kata kilo 120 sekilonya. Iya. Jadi dia bisa nyeri yang Bapak rasakan, terus bisa memicu jadi kemerahan di sekitar lutut Bapak yang terasa nyeri itu. Terus dia bisa terjadinya pembengkakan. Oh bongkar. Iya, Bongkar. dia bisa jadi pembengkakan, terus bisa mengakibatkan kekakuan sendi. Terus Bapak bisa terbatas beraktivitasnya gara-gara Iya. nyeri yang Bapak rasakan, Iya. terus pembengkakan yang muncul. Nah, di situ Bapak jadi susah untuk beraktivitas. Kan Bapak juga pernah bilang Dua-duanya kalau- ini. Oh, dua-duanya. Katanya dua-duanya. Ini udah muncul. Udah mulai muncul lagi. Ya, udah muncul. Dua-duanya. Iya, ini dua-duanya. Sebelumnya Bapak memang Suka makan daging atau sayur-sayur yang ini? Ya, tapi daging mah jarang bapak. Daging jarang. Jarang daging. Kalau jeroan pak memang dulu suka Jeroan udah berapa tahun nggak makan. Oh, Ya udah buat pancang, buat dipacangkan. oh pada saat ini muncul bapak Iya. udah nggak mau makan Nggak jeroan. makan Mengurangi jeroan. Jeroan, jengkol, katanya udah nggak makan. kalau nyerinya itu muncul Pak, Hmm? cuman di lututnya aja atau sampai turun ke ini Sini atau doang. naik menjalar gak? Atau cuman di lutut? Sini doang ini. Cuman Tapi di cukup area menjalar. lutut. Dulu mah nggak di sini di telapak kaki. Oh. Bongkak. Sekarang pindah ke sini, ke dengkul, pindah. Bapak juga aneh, kok pindah? Dulu di sini bokapnya nih, ini mah enggak. Ini, di sini enggak, di sini sembuh, ke sini pindah ke atas. Aduh, bapak juga bingung gitu. Aduh, kata bapak ini obatnya apa ini ya?
pengen hilang gitu, tapi bapak belum menghubungi dokter sih. Ya, hubungi dokter, cukupku itu aja obat apotik gitu aja. Kalau kamu beli obat apotik udah itu aja, belum pernah hubungi dokter. Tapi bapak mau untuk menghubungi dokter setelah ini atau ke puskesmas untuk periksa? Insya Allah bapak Oke. pengen tahu ya. Jangan kok. Nah, di situ juga ada makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita asam urat. Nah, di situ ada seperti jeroan, kayak ada hati, ginjal, otak, lidah sama babat. Dinding. sudah makan? Ya, itu. Udah makan? Karena dari beberapa itu Pak, hati, ginjal, otak, lidah dan babat itu tinggi purin. Iya. Iya, jadi karena tingginya purin itu, jadi asam uratnya itu bisa meningkat. Jadi lebih baik kita hindari makanan-makanan yang tinggi purin Pak, seperti yang sudah kami terterakan di leafletnya. Itu benar-benar ya, itu jeroan nggak boleh ya. Iya, Kalau punya karena pesan dia ya. sebagai sumber pemicu terjadinya asam urat yang bapak rasakan Iya. itu. Terus daging merah sama kayak daging sapi, kambing atau domba itu Kambing juga tuh. tinggi purin, jadi dia bisa memicu. Dari kami bapak udah nggak makan. Mm-mm. Terus kayak ada ikan sarden, teri atau udang, kerang, nah itu juga bisa memicu asam urat yang bapak rasakan. Kami udah patah bapak, udah pada patah nggak makan kambing. Ada sayur juga Pak, sayur-sayuran yang bisa memicu asam uratnya bapak itu bisa Apa kayak tuh? brokoli, Brokoli. iya, terus asparagus, bayam, nah itu juga memicu asam Nggak boleh? urat, iya. Kacang, Karena itu juga kacang panjang itu nggak boleh. bayam Pak. Oh bayam. Boleh tapi sedikit Pak, Hmm. dikonsumsinya jarang-jarang mungkin gitu, tidak terus menerus. Sedikit tapi jangan dalam porsi yang banyak atau sering karena itu Nggak, di sini patah-patah ada, di patah-patah asam urat ada. Apa? Yang dipatangin di sini ada. iya ada Ada. di sini. Ya. Nanti Sebenarnya Bapak itu bukan pantangan, tapi lebih ke kayak kita mengurangi. Kita Mengurangi boleh, porsi makannya. boleh, tapi kita kurangi Oh, iya. porsinya. Semisalnya Bapak kalau makan daging sapi ataupun makan daging kambing itu biasanya 2 sendok gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau makan lagi untuk mengurangi tinggi purinnya itu, jadi Bapak bisa cuma 1 sendok atau setengah sendok aja. Yang penting cicip-cicip dikit nggak apa-apa Bapak. Cuman jangan terlalu banyak karena bisa memicu tingginya purin Bapak sehingga menghasilkan asam urat yang meningkat nantinya. cuma kami mah benar-benar bapak udah nggak boleh makan kali ya. Pernah bapak ngeriung tetangga tuh. Tetangga bapak, ngeriung di tetangga. Dikirain sama bapak daging ayam. Pas pulang ke sini ke rumah itu besek itu sama bapak dibuka dimakan. Nggak tahu nggak ada daging kambing. Terasa. Rong. Gimana sakitnya gimana? Iya, ini apa namanya? Kayangan. Iya, mangan itu. Wah, kata itu. Oh, bisa begini. Terus tetangga, bang, itu daging kambing katanya. Pantesan, padahal dikit doang makan. Berarti Nggak boleh. nggak boleh makan kambing. Nggak boleh. Kalau daging sapi itu daging ayam nggak apa-apa. Kalau daging kambing benar-benar terasa apa? Sedikit makannya segini kan namanya geriung ya, nggak gede lah. Iya, tapi daging kambing. Untung nggak dihabisin deh. Terus kayak sosis sama minuman bersoda itu juga dikurangin ya Pak, soalnya itu tinggi purin. Oh iya. Kayak Coca-Cola, Fanta, Jarang. yang betul itu. Jarang. Caranya Nggak boleh ya? Iya. Soda-soda nggak boleh ya? Iya nggak boleh. biasanya Dikurangin juga aja. itu gulanya juga Hah? tinggi Pak, Gulanya kalau juga soda. tinggi. Ini apa? Teh jus nggak boleh ya? Jus itu Teh jus. rasanya kurang. Minuman sekarang kan banyak. Iya, Iya. yang warna-warni itu. Yang setan itu banyak. Saya berapa macam minuman itu. Itu Minuman sekarang. kurang sehat sih Pak, karena pewarnanya kan sangat Iya. kuat ya Warna kalau buatan, dilihat. Iya. gula buatan, Pemanisnya juga Pemanis, ya. kurang tidak sehat. Terus kalau makanan yang dianjurkan yang Bapak boleh konsumsi itu bisa sayuran yang rendah purin itu ada wortel, ada kol merah, terus ada paprika, ada juga mentimun,
ada selada atau brokoli. Di sini ada sayur-sayur. Iya, ada sayur-sayuran. Ya, nanti. Ada kentang, terong, Oh, iya, sama iya. tomat. Itu Oh, iya. boleh dikonsumsi. Boleh Bapak. ya. Soalnya itu dia rendah purin, jadi dia Hmm. nggak bakal memicu si asam uratnya Bapak. Ya nanti sama bapak, nanti bapak ngomong sama istri bapak. Iya. Ini kan bapak ini punya sebulan. Ini yang boleh bapak makan nih sayuran ini ya. Di sini ada nih. Iya, Iya, ada. boleh dikasih tahu nanti Iya, iya, sama kasih istri tahu. anaknya. Iya. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh dimakan, Tapi dikurangi aja dikurangin porsinya. gitu. Terus ada buah-buahan yang Apa Bapak tuh? bisa makan itu ada pisang, jeruk atau alpukat, itu boleh dimakan ya Pak? Boleh. Iya, itu boleh. Pisang bapak udah berapa tahun nggak makan pisang. Kenapa tuh Pak? Matangan bapak. Oh, Ini turun Perutnya turun. ini. Oh, oke. Turun. tapi kalau alpukat sama yang jeruk boleh. Kalau itu mah mau sering makan bapak. Oh. Alpukat, mangga, mangga boleh. Jeruk boleh. Iya, jeruk boleh. Boleh, mangga boleh. Hmm. Terus kalau untuk ikan yang rendah purin itu juga bisa ikan lele. Boleh. Iya, ikan lele atau kakap merah itu boleh. Apa? Itu kesukaan bapak lele. Itu boleh dimakan Iya Pak. iya. Terus telur sama kalau misalnya makan daging ayam usahakan tanpa kulitnya. Soalnya kulitnya itu Kulit memicu. ayam. Kulit ayam Oh, itu kulitnya. iya dia memicu. Nggak boleh itu. Iya, Enak itu kulitnya ya. iya. Tapi nggak boleh. Tapi Tapi Ini pantatnya protein boleh ya. buntutnya itu Buntutnya juga nggak boleh ya? harusnya jangan sih. harusnya ayam yang tanpa kulitnya. Dagingnya aja. Iya, dagingnya Buntutnya boleh. itu kan gurih itu. Hmm. Baru suka makan nggak boleh ya. Nah, ada lagi deh. Terus sama Apa? jagung boleh, Jagung boleh. ubi, terus Hmm. beras merah itu Iya. boleh. Karena itu Iya. bisa menghindari nyeri yang nanti Bapak rasakan. Ya di sini ada ya. Iya, ada. Nanti- Ya ada nanti- bapak. Nanti boleh dibaca lagi untuk Iya. apa? Nanti suruh anak membaca. Bapak mau belum Iya. kelihatan nih udah tua nih. Oh, nggak kelihatan ya Pak. Burem gitu Burem. ya Pak. Namanya udah tua, Ada. 65 tahun. Semua ada tertera. Situ di sudah situ. dijelaskan. Iya. Ini boleh kan buat bapak satu? Iya, boleh. Emang buat bapak kok. Untuk bapak. Iya, nanti Kita kan. bawa untuk bapak. Di sini Terus bapak gimana sih cara kita untuk menangani asam urat? Jadi pada saat nanti asam urat bapak itu muncul, bapak boleh minum obat, tapi usahakan untuk mengistirahatkan sendi yang sakit dulu. Bapak jangan bawa untuk gerak, untuk melakukan pekerjaan lain, biarkan dulu sendinya istirahat. Kemudian kalau bisa bapak kompres juga pakai air dingin. air panas apa air dingin? Air dingin untuk mengurangi bengkak. Jadi Oh. nanti bapak istirahatkan, bapak usahakan untuk kompres Kompres apa air dingin? air dingin 5 sampai 20 menit. Gitu. Air dingin es apa? Es Es. boleh, air dingin biasa juga boleh. Bapak kompres 5 sampai 20 menit. Ini di sini minum es boleh, kata tetangga katanya minum es nggak boleh ya. Minum es Boleh. apa Pak? Minum es Masa apa minum ini es? dulu, Pak? Hah? Es apa dulu? Minum es katanya kalau minum es bukan punya asam urat itu katanya perdarahan darah yang nggak lancar, beku, benar nggak? Ada ya? Enggak, Pak. Oh, berarti Darah beku bukan berarti lain. Bukan karena minum es. Berarti lain. Terus juga itu dia Pak, konsumsi obat sesuai dengan anjuran. Hmm. Selama ini kan Bapak minum obatnya hanya dari warung aja. Iya, dari Jadi nanti apotek. setelah apotek. Jadi nanti setelah Bapak udah konsultasi ke dokter, Bapak tahu sebenarnya asam urat Bapak ini kenapa, terus juga diberikan resep obat dari dokter, Bapak harus minum secara rutin dan sesuai dengan jadwalnya. Jadi jangan sampai lupa Pak minum obatnya gitu. Nah, kalau ke dokter ya sakit dulu ya? Enggak. Jangan salah dulu Jangan Bapak. sampai Jangan sakit dulu. Oh. Kalau sakit kan bapaknya nggak bisa gerak Iya. ya, datang ke ke dokternya. Jadi kalau sekarang kan masih belum kambuh. Oh gitu. Jadi selagi belum kambuh bisa datang ke Periksa dokternya aja. gitu, biar nggak terlalu sakit juga. Gitu ya. Tapi bapak kasih tahu keluhannya, kalau setiap kambuh dia sakitnya kayak begini rasanya, Iya. terus apa yang Iya. muncul gitu.
memang walaupun bapak nggak ngerasain sakit tapi langsung bilang ke dokternya aja nggak apa-apa sih pak. Soalnya kan itu dari 5 tahun nih bapak rasain. Ini kalau lagi kambuh ya, mau buang air kecil aja ke kamar nggak Itu bisa. dia bapak. Kalau misalnya nanti tunggu bapak Parah, sakitnya kambuh, Parah. gimana bapak ke dokter ya kan pak? Itu buang air kecil aja di kamar pakai kaleng. Parah nggak bisa. Iya. Jangankan ke kamar mandi, sholat aja nggak bisa sholat. Kemudian yang terakhir itu ya diusahakan untuk menghindari makanan-makanan Iya. dan pola hidup yang bisa memicu Iya. asam urat bapak itu meningkat begitu bapak. Di sini ada ya patokannya ada ya. Iya Ada. ada. Nanti bapak bisa baca lagi Iya, sama ibu, sama Iya. anak-anak bapak. Nanti dibaca lagi biar informasi yang kita sampaikan ini bisa bapak terapkan dengan baik nantinya bapak. Kemudian bapak kami mau mengevaluasi terkait apa yang sudah kami informasikan ke bapak. Kalau menurut bapak sendiri dari apa yang sudah kami berikan, informasi yang telah kami berikan, menurut bapak itu asam urat itu apa bapak? Pengertian dari asam urat. Bapak juga ngerti itu asam bisa, bapak juga bisa punya penyakit asam urat. Tapi dari penjelasan Penjelasan yang kami Nah, tadi kan Bapak sempat kan- tanggap apa? Yang Bapak ngerti soal asam urat itu apa? Apa ya? Jadi leafletnya juga ada pak tuh. Tadi kan asam urat itu sudah dijelaskan kalau asam urat itu penumpukan kristal Penumpukan. asam di karena makanan. Sebenarnya asam urat itu ada karena makanan yang bapak konsumsi yang tidak dianjurkan tadi. Jadi pada saat bapak makan seperti daging ataupun sayur-sayuran yang tidak diperbolehkan, itu purin dalam tubuh bapak itu meningkat sehingga memicu asam urat bapak itu naik. Itulah yang menyebabkan nyeri pada sendi bapak, sendi dulu. Ini gejala ini apa ini gejalanya? Gejalanya apa ini? Itu dia pak penumpukan kristal. Tapi keras ini. Iya. makanya kita harus Penumpukan cek. kristal makanya jadi kayak Jadi- gini Pak. Munculnya benjolan. Jadi benjol, Nah, jadi asam urat itu pak kristal yang menumpuk sehingga ada benjol-benjolannya. Kemudian untuk makanan-makanan yang tidak dianjurkan tadi bapak, mungkin bapak bisa sebutkan kembali apa saja tadi. Makan-makan yang nggak boleh Bapak makan. Tapi selama bapak ini nggak makan sih teh ya, jengkol, jeroan, Ya betul. terus daging kambing, Ya. terus salak juga nggak boleh ya? Ada nggak sini? Salak enggak sih pak? Enggak ya? Enggak. Karena dia masih rendah purin, jadi masih bisa dikonsumsi. Kemudian bapak untuk sayur-sayurannya kira-kira apa saja? Tapi ini bapak juga yang patah-patahan punya asam urat makanan belum tahu sih kalau belum ke dokter ya. Patangannya apa belum tahu. Iya. Iya. Tapi kami tadi sudah kasih edukasi kepada bapak informasi apa saja yang mungkin bapak bisa kurangin dalam makanannya, mungkin sayur-sayurannya juga yang Iya. bisa jadi tantangan. Iya. Dan mungkin nanti setelah pemeriksaan ke dokter atau di puskesmas itu akan lebih lengkap lagi dijelaskan. Iya ya, Bisa- dijelasin sama dokter ya. Tapi sementara kami sudah kasih informasi juga. Iya. Jadi bapak bisa terapkan nanti selanjutnya boleh makan atau tidak yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi bapak boleh sebutkan lagi sayuran apa yang misalnya nggak boleh bapak makan atau yang bapak jadikan tangannya? Banyak tadi orang-orang sih, orang-orang itu yang Sayur. yang nggak boleh makan, yang punya asam urat yang nggak boleh dimakan atau kacang panjang, bener nggak? Di sini ada nggak di sini ada? Ada. Hah? Kacang-kacangan, Kacang-kacangan. brokoli tadi ya. Brokoli, bayam itu nggak boleh dikonsumsi. Kacang-kacangan, terus brokoli bapak suka makan, nggak boleh ya? Dikurangin aja, Dikurangin Pak. aja porsinya. Dikurangin Jangan aja sering-sering. porsinya, Tapi jarang sih brokoli mah jarang. Terus juga ada bayam, Bayam boleh, nggak boleh? dikurangi aja. porsinya gitu bapak. Terus juga untuk makanan-makanan yang bisa bapak makan kira-kira apa bapak? Sayur-sayuran atau buah-buahan yang boleh Bapak makan yang tadi sudah kami jelaskan. Tapi buah-buahan coba dulu sama bapak makan sih. Yang boleh nggak boleh dimakan apa nih? Di sini ada nggak? Buah-buahan Yang punya asam urat, buah-buahan apa sih yang nggak boleh dimakan?
Ada nggak? Sebenarnya buah-buahan bisa Bapak, Bisa. karena buah-buahan lebih ke vitamin. Lebih bagus ya? Nah, bagus Iya. sebenarnya buah-buahan. Lima sehat, sehat lima sempurna ya. Heeh. Sebenarnya yang Yang buah-buahan bagus ya? iya buah-buahan bagus. Buah-buahan Buah-buahannya kan dia mengandung vitamin. Ya vitamin, Heeh. jeruk apa ya? Iya. Jadi timun, tomat itu bisa. Iya, itu bisa bisa dimakan, dikonsumsi. itu konsumsi juga. Karena bapak makan tomat suka banget. Iya. Bagus Dimakan mentah. Iya, boleh, itu bagus Bapak. Kan tomat aja gede-gede gini ya. Iya. Bapak beli sengaja beli langsung dimakan dia aja langsung dimakan mentah, nggak dimasak nggak. Boleh itu ya? Boleh Bapak. Bagus ya. Untuk buah-buahan nggak menjadi pantangan sih Bapak, malah dianjurkan karena itu vitamin kan Bapak. Iya. Jadi lebih berguna untuk tubuh juga. Rambutan boleh? Boleh. Boleh. Bagus juga. Mangga, bapak suka mangga itu. Iya. Apalagi sekarang musim mangga. Sekarang aja bapak beli 2 kilo. Kemudian Bapak, penanganan yang harus Bapak lakukan pada saat nyeri sendi Bapak ini muncul, kira-kira apa tadi Bapak yang sudah kita jelaskan? Apa ya? Diistirahatkan terlebih dahulu. Oh, Diistirahatkan terlebih dahulu, kemudian dikompres dengan air dingin atau air es 5-20 menit. Kemudian kalau misalnya memang rasa nyerinya tidak berkurang, Bapak boleh makan obat sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian kalau misalnya belum sembuh, Bapak langsung bisa konsultasikan ke dokter. Jangan menunggu nyerinya parah dulu Bapak, karena ya kalau nyerinya parah Bapak juga nggak bisa jalankan Bapak. Jadi Iya. untuk ke dokter juga nggak Iya, bisa. nggak bisa. Gitu. Kalau mau periksa jangan parah ya. Jangan pas parah, Jangan jangan pas- pas lagi kambuh. Jadi sebisa mungkin kok lagi sehat nih, bukan sehat juga sih Pak, tapi sebelum kambuh bisa dicek dulu Iya, gitu. cek. Biar pas kambuh Bapak bisa tahu mau ngapain nih abis ini kalau kambuh gitu kan. Iya. Mungkin boleh Bapak jelaskan kembali lagi tentang asam urat itu apa yang sudah tadi sudah kita diskusikan Bapak. Asam urat itu adalah Nggak tahu itu apa ya. iya Pak, dari penjelasan tadi dari kedua teman kami, Bapak tangkap apa sepengetahuan Bapak tentang asam urat yang telah dijelaskan tadi? Apa yang Bapak ngerti dari penjelasan kami tentang si penyakit asam urat ini? Apa ya? Nggak ngerti Bapak malang. Kalau makan makanan yang harus dihindari tadi Pak masih ingat? Ingat banyak. Ya, boleh Boleh disebutkan disebut apa aja Pak kalau Bapak masih ingat? Jeruan ya. Iya. Jeruan. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Brokoli ya. Iya. Boleh. Brokoli. Brokoli. Iya. Daging kambing. Iya. Daging kambing. Terus apa ya? Bukan. Bayam. Iya. Bayam. Terus apa lagi ya? Kacang muda ya? Sudah Pak. Iya, kocok. Kacang muda. Minuman bersoda. Ya, minuman bersoda. Nah, untuk makanan yang dianjurkan Bapak yang bisa Bapak Yang makan. boleh Bapak makan, Bapak masih ingat nggak makanan yang boleh Bapak makan Buah. yang nggak jadi pantangan? Oh, buah-buahan ya? Iya. Buah-buahan boleh, Iya, lauk mangga. boleh. Boleh buah-buahan kan? Iya, Pak. Ada yang patang ya, buah-buahannya ya. Terus selain buah-buahan apa tuh Pak yang masih boleh untuk dimakan? Bisa udah nggak makan bapak. Padahal itu bagus sih. Iya. Ikan lele boleh, ikan kakap boleh, ikan nila boleh. Wortel, tomat, itu boleh kan? Ya tulis aja. Dalam Udah situ ada Bu, di sini. sudah ada. Iya ya. Jadi boleh disebutkan lagi Pak sekali lagi apa aja makanan yang boleh dimakan sama Bapak? Wortel, Iya. Ikan apa terus tadi? ikan lele, Iya. kakap, Heeh. terus
nila ya. Hmm. Nila kalau bujair ya. Iya, betul-betul ikan mujair. Ya, boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya asam uratnya kambuh, apa yang harus dilakukan Pak? Kalau misalnya tiba-tiba nyeri sendi yang Bapak rasakan tiba-tiba muncul, apa aja yang harus kita lakukan? Beli obat. Beli Nah, obat. selain itu apa Pak? Beli obat. Selain Kapotik. beli obat, Selain beli obat apa lagi tuh Pak? kalau lagi Penanganannya. sakit harusnya yang tadi sudah dijelaskan sama teman saya, kalau lagi sakit lututnya harus diis Kompres. Iya, dikompres pakai pakai Air dingin. Iya. terus selain itu Diistirahatkan, diistirahatkan jangan Istirahat, terlalu banyak istirahat. gerak. Iya ya. Kemudian Bapak di sini ada apa ya? Akibat dari nyeri sendi itu bisa dilihat di sini Bapak. Di sini ada benjolan keras. Itu kenapa ada benjolan di bagian lutut Bapak? Itu namanya topi. Topi itulah benjolan keras yang karena penumpukan kristal. Jadi lumpuh ya. Iya, Iya. kristalnya numpuk, makanya ada jadi benjolan keras seperti itu. Ya, sekarang juga ada sakit nih. Karena Bapak dibukan, jadi ya udah Pak, udah diluruskan aja kakinya, diistirahatkan dulu kakinya. Iya. Kalau misalnya memang dilipat itu menyebabkan Sakit, nyeri Iya. atau sakit, nggak apa-apa Pak, dilurusin aja. Apa yang nggak sopan nih? Nggak lupa. apa-apa, Nggak apa-apa, apa-apa. Pak. Memang harus sakit seperti itu Pak, kakinya. jadi Iya. harus diistirahatkan dulu, diistirahatkan. Nanti kalau misalnya memang nggak, dengan diistirahatkan nyerinya nggak turun ataupun nggak sembuh, Bapak boleh ambil air es, Bapak kompres di bagian sendi Bapak. Nanti kalau misalnya nggak sembuh lagi, Bapak boleh makan obat itu. Iya, kalau sholat ya, kalau sholat langsung itu aja, langsung dilurusin aja ini. Ya dilurusin. Langsung digini-gini dilurusin. Iya Bapak, itu adalah cara untuk kita nanganin nyerinya. Bapak istirahatkan, kan itu yang dinamakan istirahat. Bapak luruskan, Bapak biarkan kakinya istirahat dulu gitu. Jadi nanti mungkin pada saat nanti nyerinya muncul lagi, Bapak udah istirahatkan seperti ini, tapi stepnya ditambah lagi Bapak dengan es, minum obat. Nanti kalau semakin sakit baru Bapak ke dokter. Kalau di kampung ini di sini sakit, Oh, iya. nggak bisa sholat. Mm-mm. Sholatnya begini ya, begini sholat. Iya betul Gini, Bapak. sujud. lututnya ditepuk sakit. Iya, Nggak bisa. sakit. Nggak bisa, nggak bisa. Ada di sini sakit lagi. Iya. Iya Pak, maka dari itu sebaiknya Bapak segera ke dokter aja. Iya, iya. Biar bisa diperiksa juga, biar tahu penanganannya seperti apa gitu. Puskesmas ya. Iya, boleh ke puskesmas, boleh dokter praktek yang di depan juga boleh Pak. Kan Bapak masih pakai BPJS yang masih aktif. Di situ mah bayar. Mau bayar. Kalau di Boleh puskesmas ke kan puskesmas Masuk aja. puskesmas. Iya. Puskesmas boleh. Jadi dari informasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, Bapak sudah paham ya kira-kira harus ngapain kalau ini asam uratnya kambuh. Iya. Terus Bapak sudah paham Ya. apa saja yang menjadi pantangan Iya. yang nggak boleh dimakan atau yang dihindari gitu kan, dan apa saja yang masih bisa dikonsumsi. Gitu. Di Kemudian sini ada kan komplit kan? Ada. Ya, patokan sih ada. Iya. itu boleh dibaca-baca lagi Iya, nanti. bersama keluarganya. Iya, bapak udah nggak kelihatan ini, udah buram. Informasi yang ada di dalam leaflet ini Bapak sudah kami cari. Informasinya melalui internet dari jurnal-jurnal sebelumnya yang sudah meneliti tentang asam urat. Jadi untuk informasi yang dalam ini diharapkan sudah akurat sih Pak, sudah akurat tentang bagaimana penanganan asam urat, pengertian dari asam urat, makanan-makanan apa saja yang tidak diperbolehkan dan juga diperbolehkan. Jadi diharapkan melalui leaflet ini Bapak bisa mendapatkan informasi, pengetahuan dan juga pemahaman tentang asam urat yang Bapak derita saat ini. Jadi nanti kalau misalnya memang istri Bapak atau anak-anak Bapak sudah datang, boleh ditunjukkan leafletnya ini biar mereka juga mendapatkan informasi yang sama seperti Bapak, biar nanti penanganan asam uratnya bisa dilakukan bersama-sama bersama keluarga. Nanti Iya Bapak. nanti sama bapak suruh anaknya suruh bacain. Iya, dibaca lagi Terus bapak nggak dengerin. Iya, boleh. Terus habis itu dilakuin kalau misalnya ada anjuran. Iya, iya. Nah, kemudian kan Bapak kita punya nomor WA anak Bapak, dan beberapa hari yang lalu juga kami sudah hubungin, tapi memang
entah kendala apa, ada Bapak belum balas sampai sekarang. Tapi kalau misalnya memang Bapak ada pertanyaan terkait asam urat ini ataupun leaflet yang kami sampaikan, boleh Bapak chat aja di situ Bapak. Udah ada kan itu nomor Iya, telepon sudah Bapak? ada. Sudah dihubungi, Sudah Tidak diterima, aktif. cuman memang nggak aktif Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak ada pertanyaan terkait informasi yang kami cantumkan di sini, Bapak boleh bilang langsung anaknya, bilang Iya. anaknya, biar anaknya hubungin hubungin Iya, kita. iya, iya. Jadi nanti biar bisa saling diskusi Iya, iya. juga Pak soal Iya. asam urat Bapak itu. Hmm. Jadi Pak, sebelum kita tutup diskusi ini, apakah Bapak ada pertanyaan sebelumnya Pak terkait asam urat ini? Apakah informasinya sudah jelas atau mungkin ada yang belum jelas? Gitu, Pak. Udah jelas sih. Udah jelas. Udah. Udah ini ada gambar apa? Udah ada gambarnya. Ini brokoli ya? Di sini ada Brokoli udang. karena sudah tertera di sini. Jadi nanti mungkin kalau misalnya yang belum jelas boleh dihubungi lagi Iya, iya. Pak. Ya. Bapak tidak ada pertanyaan? Ya. Sudah paham dengan Hmm. informasinya? Hmm. Sudah? Hmm. Oke Pak, jadi setelah ini kita mau izin foto bersama Bapak untuk jadi dokumentasi dari pemberian edukasi kami, informasi kami terkait asam urat. Nanti ini akan kami cantumkan di dalam tugas kami. Kami izin ya Pak, jadi mau foto dulu, dokumentasi.